senantiasa ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalau nikmat Allah atas kalian la tuhsuha, sehingga kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun, yang miskin tetapi tidak pernah sebagai muslim justru terkadang menuduh dan mengkambing hitamkan nikmat agama yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Nah, maka di dalam hadis yang mauquf ini dikatakan innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Kalau nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Karena dunia bukanlah pertanda cinta atau bencinya Allah Jalla wa Ala. Para nabi Allah ada yang kaya dan ada yang miskin. Para nabi Allah ada yang mati terbunuh di tangan orang kafir, ada yang tidak. Nah, para sahabat ada yang kaya dan ada yang miskin. Dan seterusnya. Demikian juga yang kafir, ada yang kaya dan ada yang miskin. Wala yu'ti din illa man yuhib. Tetapi nikmat agama tidak akan pernah Allah berikan kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Dan nikmat agama yang paling berharga jamaah yang dimuliakan Allah, dan camkan ini di dalam hati kita yang paling dalam. Camkan di dalam hati kita yang paling dalam bahwasanya nikmat agama yang paling besar, yang paling mahal, lebih baik dan lebih kita butuhkan daripada dunia beserta isinya, bahkan ia merupakan harga mati untuk kita setiap muslim dan muslimah, adalah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Ini lebih mahal daripada dunia beserta isi. Kita harus punya sikap lebih baik kehilangan dunia beserta isinya daripada kehilangan Islam dan as-sunnah. Kita lebih baik mati dan tidak memiliki secuil dari dunia ini, tetapi kita mati membawa Islam dan sunnah. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, perintah dari Allah Jalla wa Ala kepada Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah, dengan fadlullah dan rahmatnya hendaknya mereka gembira, bangga. Karena yang demikian itu lebih baik daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia. Al-Imam Ibn Al-Qayyim setelah membawa ayat ini dalam beberapa kitab beliau seperti Ijtima'ul Yuyush Al-Islamiyah, beliau mengatakan laqad darat aqwalus salafi anna al-murada bihima ni'matul Islam was sunnah. Telah masyhur di kalangan ulama tafsir salaf dahulu bahwasanya yang Allah maksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat ini adalah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Maka makna ayat qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu, maknanya katakanlah wahai Muhammad, hendaknya dengan nikmat Islam dan sunnah mereka gembira, mereka bangga, mereka bahagia. Bukan justru minder, justru malu ketahuan sebagai muslim dan sunni, apalagi menyalahkan nikmat Islam dan sunnah karena hilangnya sebagai nikmat dunia yang pernah kita miliki sebelumnya, atau karena sebagai nikmat dunia yang kita inginkan dan kita belum memperolehnya, kemudian kita pun mengkambing hitamkan nikmat Islam dan sunnah yang lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Huwa khairum mimma yajma'un, karena nikmat Islam dan as-sunnah itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebagian ulama ketika menafsirkan firman Allah, yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum فأما الذين سودت وجوههم فكفرتم بآيات الله فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون. Di hari kiamat nanti akan ada wajah-wajah yang memutih dan berseri-seri, dan ada juga wajah-wajah yang menghitam. فأما الذين سودت وجوههم, adapun mereka yang hitam wajahnya karena kekufuran mereka, karena kalian kufur ketika di dunia, ba'da imanikum, setelah keimanan kalian, fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Kata Syekh Shalal Fauzan, betapa banyak hari ini orang mengucapkan la ilaha illallah, dia salat 5 waktu tetapi mengucapkan kalimat-kalimat kufur, merendahkan Islam, menghina kaum muslimin dan syiar-syiar yang ada di dalam agama ini. Wa ammal ladzina biyadhat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Adapun mereka yang wajahnya berseri-seri putih, mereka berada di dalam rahmat Allah, mereka kekal di dalamnya. Sebagian ulama salaf ketika menyebutkan ayat ini bisa dilihat di dalam kitab Al-I'tisam karya Al-Imam Syatibi, juga oleh Al-Imam Ibn Battah dan beberapa kitab tafsir lainnya. Apa kata para ulama?
yauma tabyaddu wujuhum ay tabyaddu wujuh ahli sunnati wal jamaah wa taswaddu wujuh ahli al-bid'ah. Akan memutih dan berseri-seri wajah ahlu sunnati wal jamaah, pengikut sunnah Nabi SAW dan jalan para salaf, dan akan menghitam wajah mereka ahlul bid'ah. Maka sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah, camkan di dalam hati kita, tiada nikmat yang lebih berharga, yang lebih mahal bagi kita daripada nikmat Islam dan sunnah. Kita boleh kehilangan dunia beserta isinya dan mati sebagai orang termiskin tanpa secuil dari dunia ini. Tetapi kita mati membawa al-Islam dan as-sunnah, membawa tauhid dan as-sunnah. Karena syurga Allah yang begitu luas, yang luasnya seluas langit dan bumi, tetapi tidak ada ruangan di dalamnya sedikit pun bagi mereka yang mati menghadap kepada Allah tidak membawa tauhid dan as-sunnah. Maka sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah, di akhir zaman yang seperti ini, hal yang seperti ini harus benar-benar kita tancapkan di dalam hati kita yang paling dalam dan anak keturunan kita. Karena kita telah berada di sebuah zaman di mana keumuman manusia tidak menganggap nilai-nilai agama itu sebagai nikmat dan anugerah dari Allah. Kita telah berada di sebuah zaman di mana nikmat Islam, nikmat tauhid dan nikmat as-sunnah bukan lagi sesuatu yang mahal dan bernilai di sisi manusia. Yang terpenting bagi keumuman manusia hari ini adalah bagaimana dia melampiaskan hawa nafsunya, dia memperoleh pernak-pernik dunia yang semua lagi menipu ini yang dia inginkan. Oleh karenanya Allah Jalla wa Ala mengingatkan kita di dalam surat Al-Hadid, "I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض." Al-ayat. Ketahuilah oleh kalian, dunia ini adalah permainan semata. Nah, permainan semata. Dunia ini telah membuat manusia berada di dalam ketersia-siaan. Dan Allah berfirman di dalam ayat ketiga dari surat Al-Mu'minun, menerangkan bahwa di antara sebab orang-orang mukmin itu beruntung dan sukses dunia dan akhirat karena mereka tidak berada di dalam perbuatan atau kegiatan yang sia-sia. Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladziina hum fi salatihim khashi'un walladziina hum 'anil laghwi mu'ridun." Pasti beruntung, pasti sukses mereka yang beriman. Siapakah mereka? Yang khusyuk di dalam salatnya. Sifat mereka yang kedua yaitu orang-orang yang berpaling dari perbuatan kegiatan yang sia-sia. Dan ketika Allah Jalla wa Ala berbicara tentang sifat ibadur rahman di akhir surat Al-Furqan, maka di antara sifat mereka yang Allah sebutkan adalah walladzina idza marru bil laghwi marru kirama. Mereka adalah orang-orang yang apabila melewati kegiatan-kegiatan, aksi-aksi, perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang melalaikan mereka dari Allah Jalla wa Ala, marru kirama. Mereka akan melewatinya dengan penuh kemuliaan. Maka di dalam ayat ini Allah mengatakan, ketahuilah oleh kalian dunia ini adalah permainan semata. Dunia ini adalah ketersia-siaan. Wa tafakhurun bainakum wa zinah. Ya, dunia ini hanya lifestyle semata. Dunia ini adalah tafakhur. Manusia saling pamer di antara mereka dan saling berbangga di antara mereka atas dunia yang telah mereka miliki. Yang ini berbangga jabatannya sudah ini dengan lettingnya. Kemudian dia share di grup. Ya, sudah punya jabatan ini dan punya jabatan yang lainnya dan sebagainya. Wa takatsurun fil amwali wal aulad. Dan saling berlomba-lomba siapa yang paling banyak harta dan anak keturunannya. Kapan sifat ini ada pada diri kita, berarti kita termasuk dari orang yang tercela di dalam berinteraksi dengan dunia ini. Nah, kemudian setelah itu Allah umpamakan dunia ini seperti air hujan yang turun kemudian menumbuhkan tumbuhan pertanian yang membuat kufar, para petani terkagum-kagum dengan tanaman-tanaman mereka. Kemudian tanaman-tanaman mereka yang membuat mereka terpukau ketika melihatnya seketika berubah menjadi kering kerontang. Kemudian hancur sehancur-hancurnya. Demikianlah dunia ini. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sementara di akhirat akan ada azab yang sangat pedih dan juga akan ada ampunan dan keutamaan dari Allah Jalla wa Ala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan yang semu lagi menipu. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, maka kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah mempertemukan dan mengumpulkan kita kembali di kajian rutin kita membaca kitab Sahihul Bukhari
di pembahasan Kitabul Al-I'tisam bil Kitab wa Sunnah. Kitab yang membahas tentang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita bersyukur kepadanya yang telah mempertemukan dan mengumpulkan kita di atas undang-undang dasar kita yang satu, yaitu radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat, di pertemuan yang lalu kita membaca hadis yang ke-7283 Hadis di mana Nabi SAW mengumpamakan dirinya dengan seorang yang datang memberikan peringatan dengan suara yang sangat lantang dan dalam keadaan telanjang, tidak sempat memakai baju, demi memperingatkan masyarakatnya, kaumnya dari pasukan musuh yang sedang datang ingin membantai mereka. Maka ada yang percaya kepada peringatannya, ada yang tidak. Yang percaya maka mereka seketika itu meninggalkan tempat mereka, berlari sehingga mereka selamat dari pembantaian musuh. Sementara sebagian yang lainnya mereka tidak percaya, meragukan peringatannya, sehingga mereka tetap bertahan di tempat mereka. Kemudian pasukan musuh pun datang membantai, menawan dan melakukan apa yang mereka inginkan terhadap mereka. Demikianlah Nabi kita SAW yang percaya kepada seruan beliau, sehingga dia menjalankan perintah-perintah beliau, dan perintah beliau yang paling besar adalah tauhid, ya. Dan percaya kepada larangan-larangan beliau sehingga meninggalkannya, dan larangan beliau yang paling keras adalah syirik, maka dia akan selamat di dunia, di alam barzah dan di akhirat kelak. Yang tidak percaya maka dia akan mencampakkan sunnah Nabi SAW walaupun hanya demi secuil dari dunia ini, tetapi di alam barzah nanti dia akan menyesal selama-lamanya, dan di akhirat nanti naudzubillah kalau dia termasuk dari orang-orang yang mengatakan wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Aduhai kalau aku dahulunya hanya sekedar debu yang berterbangan. Karena menjadi debu walaupun tidak masuk syurga tetapi akan selamat dari neraka. Bahkan Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Al-Ma'arij, yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibanih. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibanih wa fasilatihi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawmi idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wihi wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Orang-orang yang banyak melakukan maksiat ketika di dunia, di hari kiamat nanti setelah mereka berada di padang mahsyar, melihat betapa ngerinya padang mahsyar, betapa ngerinya as-sirat, ada hisab, ada al-qantarah, ada mizan, nasyrus suhuf, syurga dan neraka. Mereka berangan-angan seandainya mereka bisa menjadikan ibu, ayah, istri, anak, saudaranya dan seluruh orang yang pernah melindunginya ketika di dunia ini, bisa dia jadikan sebagai tebusannya dari neraka Allah Jalla wa'ala. Bahasa kasarnya jamaah dimuliakan Allah, seandainya Allah katakan kepada seseorang, kamu akan kami selamatkan dari neraka, tapi penggantimu adalah ayah, ibu, istri dan anak kandungmu, saudara kandungmu dan seluruh orang yang pernah berjasa kepadamu. Demi menyelamatkan kamu satu orang, semua mereka kami jadikan penggantimu sebagai penghuni neraka. Semua orang akan mengatakan, bakar aja semua mereka ya Allah, kalau aku bisa selamat dengan engkau membakar mereka di dalam neraka. Maka ya jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi SAW memberikan perumpamaan yang begitu dahsyat antara beliau dan umatnya, dan beberapa faedah dari hadis tersebut telah kita baca di pertemuan yang lalu. Berikut ini kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, hadis 7285. Kata beliau, haddatsana Qutaibah, dan juga di sini garis miring 7284 juga. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id, qala haddatsana Laits, qala an Uqil, qala an Az-Zuhri, qala akhbarani Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Setelah beliau menyebut sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastukhlifa Abu Bakrin ba'dah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan Abu Bakar radhiyallahu anhu telah diangkat sebagai khalifah setelahnya, wa kafara man kafara min al-Arab, dan kufur siapa yang kufur dari orang Arab saat itu yang belum siap melihat Nabi wafat. Ada yang kufur, ya, sehingga sebagian mereka tidak lagi mau menunaikan zakat karena mereka anggap zakat itu adalah pajak hanya diserahkan kepada Nabi Muhammad. Ya. Ada yang menolak zakat karena kemurtadan, ya, mengingkari hukum zakat. Ada yang bukan karena mengingkari hukumnya,
Ada juga dari mereka yang kufur, kemudian bergabung di barisannya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu yang pertama di dalam Islam. Ada juga yang bergabung dengan nabi palsu Al-Aswad Al-Ansi. Al-Aswad Al-Ansi, ya, berasal dari Yaman. Kedua-duanya dari Yaman. Bahkan Musailamah Al-Kadzab disebutkan memiliki pengikut 40.000 orang. 40.000 orang. Nah, maka kata Abu Hurairah, ketika kondisi sudah seperti itu, Nabi telah wafat, Abu Bakar sudah diangkat sebagai khalifah, kufurlah orang yang kufur dari orang Arab. Qala Umar li Abi Bakar. Umar pun berkata kepada Abu Bakar yang saat itu ingin memerangi mereka yang enggan mengeluarkan zakat. Sementara sebelumnya mereka mengeluarkannya di masa Nabi SAW. Maka Umar berkata kepada Abu Bakar, "Kaifa tuqatilun nas?" Wahai Abu Bakar, bagaimana mungkin engkau akan memerangi manusia sementara mereka telah mengucapkan la ilaha illallah? Sementara Nabi SAW bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka telah mengucapkan la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah, barang siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah, asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqih, maka Allah telah menjaganya dariku, harta dan darahnya, nyawanya, kecuali dengan haknya Allah Jalla wa'ala. Wa hisabuhu ala Allah, dan hisabnya dia kita serahkan kepada Allah. Nah, Umar menyampaikan hadis ini kepada Abu Bakar, bagaimana mungkin anda akan memerangi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah hanya karena mereka tidak mau lagi mengeluarkan zakat? Sementara Nabi SAW bersabda demikian, wahai Abu Bakar. Tanya Umar bin Khattab kepada Abu Bakar sebagai khalifah setelah Nabi SAW wafat. Nah, dan seingat anda di sini sudah pernah anda bacakan riwayat khutbahnya Abu Bakar di hari wafatnya Rasulullah di kajian kita ini. Sudah pernah belum? Ya, kalau belum nanti kita bacain ya setelah menjelaskan hadis ini atau di pertemuan berikutnya. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab pertanyaan Umar, "Wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati wa zakah." Demi Allah, aku akan perangi mereka yang membedakan antara salat dan zakat. Menunjukkan keteguhan Abu Bakar radhiyallahu anhu di atas sunnah. Aku akan perangi mereka. Ya. Walaupun mereka salat, mereka terima hukum salat, tetapi mereka menolak zakat. Nah, fa inna zakata haqqul mal. Karena zakat adalah hak yang berkaitan dengan harta. Wallahi law mana'uni iqalan kan yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'i. Wallahi demi Allah, seandainya mereka menahan iqalan, dalam riwayat lafaz yang lain kata Imam Bukhari, anakan. Anakan adalah seekor kambing yang kecil. Sedangkan iqal adalah tali yang digunakan untuk mengikat seekor onta ketika ingin disedekahkan. Seandainya mereka enggan mengeluarkannya, sementara di masa Nabi SAW mereka mengeluarkannya, maka aku akan perangi mereka karena enggan mengeluarkan zakat. Kemudian melihat Abu Bakar yang begitu kokoh dengan pendapatnya itu, Umar pun mengatakan, "Fawallahi ma huwa illa an ra'aitu Allah qad syaraha sadra Abi Bakrin lil qitali fa'araftu annahu al-haq." Demi Allah, aku melihat saat itu bahwa Allah Jalla wa ala benar-benar telah membuat dada atau hatinya Abu Bakar terbuka, nyaman dan tentram dengan prinsipnya itu untuk memerangi mereka yang enggan mengeluarkan zakat. Maka aku pun menyadari bahwa sikap Abu Bakar ini adalah al-haq, adalah kebenaran. Baik ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mulia ini, beliau menjelaskan kepada kita bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Bakar diangkat menjadi khalifah dan sebagian orang kufur. Kemudian sebagian mereka enggan mengeluarkan zakat, baik karena kekufuran mereka atau yang belum kufur.
Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi mereka. Baik mereka yang murtad kemudian menolakkan zakat, ataupun yang masih muslim namun enggan tidak mau lagi mengeluarkan zakat. Diperangi bukan karena kekufurannya, tapi karena tidak mengeluarkan zakat. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Abu Bakar, bagaimana mungkin kita akan memerangi orang-orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Ini tentunya karena kefakihan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan kehati-hatian beliau terhadap darah dan harta kaum muslimin. Itu mablaghu ilmi, sepengetahuan beliau. Maka dikatakan di sini oleh Syekh Ubaid rahimahullah, wa fihi dalilun ala syiddati taharrihi radhiyallahu anhu al-haqq. Ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini menunjukkan betapa hati-hatinya beliau terhadap kebenaran. Wa hadha huwa mablaghu ilmihi radhiyallahu anhu. Dan inilah sepengetahuan beliau. Beliau berpijak kepada keumuman ayat dan hadis tentang keharaman darah orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian beliau pun menyampaikan hadis Nabi. Bukankah Nabi telah bersabda, barang siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia telah menjaga harta dan nyawanya dariku. Illa bihaqqih, kecuali dengan haknya dan hisabnya kepada Allah. Maka Abu Bakar mengatakan, aku tetap akan memerangi mereka yang membedakan antara salat dan zakat. Nah, kenapa? Karena kata Abu Bakar, benar, Nabi mengatakan dia telah menjaga harta dan nyawanya dariku, kecuali bihaqqih, dengan haknya Allah atau haknya Islam. Kata beliau, zakat adalah bihaqqih. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang paling faham terhadap ayat dan hadis Nabi SAW. Terkadang sebagian sahabat Nabi SAW memahami sebuah dalil dengan sebuah pemahaman, sementara Abu Bakar telah memahaminya jauh lebih dalam dari apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi SAW. Sebagai contoh, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, riwayat Al-Imam Muslim. Beberapa hari sebelum Nabi wafat, jika Anda enggak salah ingat, 5 hari sebelum Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda di depan para sahabatnya di dalam masjid dalam keadaan beliau sakit berat. Karena Nabi kita sakit berat 12 atau 13, begitu disebutkan. 12 atau 13 hari sebelum wafatnya. Ya. Beberapa hari sebelum wafatnya terkadang beliau diminta untuk dipapahkan ke dalam Masjid Nabawi. Namun 1 atau 2 hari sebelumnya beliau tidak lagi mampu untuk dipapahkan ke dalam Masjid Nabawi. Beliau berada di kamarnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Nabi bersabda di hadapan para sahabatnya saat itu, bahwasanya inna 'abdan khayyarahu Allah baina ma 'indahu wa baina ad-dunya fakhtara ma 'indah. Qala Abu Sa'id, fabaka Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, ada seorang hamba di mana Allah Jalla wa Ala memberikan kepadanya 2 pilihan. Yang pertama, memilih nikmat yang ada di sisi Allah, atau dia memilih dunia ini. Maka hamba tersebut pun memilih apa yang ada di sisi Allah. Setelah Nabi bersabda demikian, tiba-tiba Abu Bakar menangis di tengah-tengah kami. Kami pun terheran-heran. Kenapa Abu Bakar harus menangis? Kan tidak ada berita duka. Nabi cuma menyampaikan ada seorang hamba lebih memilih nikmat yang ada di sisi Allah daripada dunia ini. Nah, setelah itu baru kami memahami bahwa yang Nabi maksud dengan kalimat hamba di situ adalah dirinya, dan itu adalah kabar bahwa beliau sesaat lagi akan wafatkan oleh Allah Jalla wa Ala dan tidak ditunda kematiannya. Maka kami pun menyadari bahwasanya Abu Bakar adalah orang yang paling berilmu dari kami. Beliau adalah orang yang paling paham terhadap agama Allah Jalla wa Ala dari kami. Demikian juga sebagian riwayat menyebutkan bahwa ketika ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum turun, ayat ketiga dari surat Al-Maidah, hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, Abu Bakar justru menangis. Pada ini kan berita gembira bahwa agama telah disempurnakan oleh Allah Jalla wa Ala. Tetapi Abu Bakar justru menangis. Kenapa? Karena beliau memahami berarti ini syarat Nabi sesaat lagi akan wafat, akan meninggalkan mereka. Nah, Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah a'lamus sahabah, adalah yang paling berilmu dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, ini menerangkan kepada kita betapa kokohnya Abu Bakar di dalam berpegang teguh dengan kebenaran. Ya. Beliau tidak mudah goyang
Walaupun ada kritikan dan masukan dari orang lain, selama beliau sudah meyakini itu sebuah kebenaran. Dan itu prinsip yang bagus, jemaah. Seorang jangan mudah mencele-mencele. Jangan mudah berubah-ubah, kecuali karena kebenaran kita berubah. Mendengar kritikan penting. Menerima masukan penting. Tetapi Anda jangan merubah dan meralat prinsip Anda, pendapat Anda, karena sudah banyaknya kritikan. Bukan karena Anda menganggap diri Anda salah dan harus berpindah kepada kebenaran. Jangan seperti itu. Jangan kita berubah karena banyaknya kritikan dan masukan. Naam, kritikan dan masukan kita terima dan kita dengar. Kita harus opening orang, ya. Harus terbuka. Harus lapang dada. Tetapi untuk berubah, jangan karena banyaknya kritikan dan masukan. Kalaupun kita harus berubah, berubahlah karena kita menyadari apa yang kita pegangi selama ini adalah kesalahan yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang bertentangan dengan Al-Haq. Maka kita berubah karena kita mengetahui ada kebenaran yang lebih berhak untuk kita ikuti. Wal haqqu ahaqqu an yuttaba'. Kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Maka Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, iyyaka wa talawun fid din, fa inna dinallahi wahid. Jauhi olehmu prinsip sifat talawun, bunglon. Berubah-ubah warnanya. Sesuai pesanan masyarakat, sesuai keinginan audien. Iyyaka wa talawun. Kalau berada di lingkungan yang banyak paham takfiri, maka dia ikut takfiri. Kalau di lingkungan yang banyak murjiah, dia ikut murjiah. Di lingkungan yang banyak asy'ari, dia jadi asy'ari. Di lingkungan yang banyak salaf, dia jadi salafi. Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, iyyaka wat-talawun fid din, fa inna dinallahi wahid. Jauhi olehmu sifat talawun, berwarna-warni, bunglon, mencele-mencele, mudah berubah-ubah di dalam beragama, karena kebenaran itu satu. Agama Allah itu satu, tidak lebih dari satu. Nah, ini diucapkan oleh beliau lebih dari 1000 tahun yang lalu, jemaah. Kira-kira apa yang akan beliau katakan kalau beliau hidup di hari ini, di mana banyak orang berubah, ya, dengan berubahnya audien, berubahnya masa dari prinsip ke prinsip yang lainnya. Nah, dan di pertemuan yang lalu kita telah melewati ucapan Hudzaifah menasihati ulama tabi'in. Ulama tabi'in dinasihati oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu dengan ucapan beliau, istaqi ya ma'syaral qurra. Qurra di masa salaf maknanya adalah para ulama. Wahai segenap ulama, kata beliau, istaqimu, istiqamahlah kalian di atas kebenaran. Fa'in faqad sabaqtum sabaqan ba'ida. Kalian telah terlalu jauh mendahului para sahabat Nabi. Fa'in akhadhtum yaminan wa shimalan laqad dhalaltum dhalalan ba'ida. Karena apabila kalian membelok dari jalan yang lurus ke kanan dan ke kiri, sungguh kalian telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Kita berprinsip karena al-haq. Wal haqqu ahaqqu an yuttaba. Misalkan, dakwah salaf selalu menyampaikan prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah menyikapi penguasa yang zalim dan nepotisme. Bahwasanya kita seandainya ada penguasa yang zalim, nepotisme, kita bersabar di bawah kezalimannya, mendoakan perbaikannya, menasihatinya secara hikmah dan diam-diam. Tidak mencelanya, tidak mencacinya, tidak menasihatinya terang-terangan, dan tidak boleh memberontaknya. Ini akan kita sampaikan apakah presiden mantan militer ataukah dari sipil. Apakah oposisi lebih kuat dari pemerintah ataukah pemerintah lebih kuat dari oposisi. Nggak ada pengaruhnya buat dakwah sunnah. Ini prinsip akan tetap disampaikan dan telah tersampaikan lebih dari 1000 tahun yang lalu. Ini prinsip telah Nabi sampaikan sebelum beliau wafat. Prinsip dakwah salaf ini telah disampaikan oleh ulama-ulama mazhab di dalam buku-buku akidah mereka. Dicantumkan oleh Imam Ahmad dalam kitab beliau Ushulus Sunnah, prinsip-prinsip dasar di dalam beragama. Dan beliau hidup lebih dari 1000 tahun yang lalu. Belum ada politik, ya praktis. Belum ada demokrasi. Mereka sudah nuliskan prinsip ini. Imam Syafi'i dalam yang dinukilkan oleh murid-muridnya seperti Al-Imam Al-Muzani, Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, dan juga dalam kitab beliau Akidah 4 Imam Mazhab. Al-Imam Al-Lalakai yang hidup di abad ke-4 atau ke-5 Hijriah. Al-Imam Al-Ajurri.
Sebelum ada dunia demokrasi, prinsip ini sudah disampaikan. Namun karena manusia hari ini jauh dari ilmu agama dan tidak menerima dari hadis kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya, terpengaruh dengan syubhat, terpengaruh di lingkungan, maka orang yang paling jahat hari ini, ustadz yang paling jahat hari ini adalah ustadz yang menyampaikan prinsip ini. Maka dituduh murjiah yang menyampaikan hadis-hadis itu. Dituduh sebagai juru bicara penguasa dan sebagainya. Padahal itu prinsip dari Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah mujma' alih, yang disepakati oleh ulama salaf zaman dahulu sampai hari ini. Kita tidak mencela-mencela. Siapapun yang menjadi presiden, prinsip ini kita sampaikan. Begini petunjuk Islam di dalam menyikapi penguasa yang zalim dan nepotisme. Dimanapun kita berada. Makanya sebagian mereka ketika Syekh Bin Baz yang menyampaikannya, Ikhwanul Muslimin mengatakan, ya Bin Baz menyampaikan gitu karena dia berada di Saudi, kerajaan. Tapi Syekh Albani juga menyampaikan, ini belum nggak tinggal di Saudi, belum tinggal di Damaskus. Kalau Syekh Bin Baz, oke, mungkin pesanan raja. Ya, oligarki. Tapi Syekh Albani duduknya di luar Saudi, Syekh Mubil di Yaman. Dan ulama lebih dari itu, Imam Ahmad sudah menyampaikan prinsip ini dalam kitab beliau Usulus Sunnah, dan beliau hidup di abad ketiga Hijriah, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Apakah beliau murjiah? Padahal beliau dipenjara oleh pemerintah 3 periode lamanya. Dan tidak dikeluarkan dari penjara oleh pemerintah kecuali seluruh tulang rusuknya telah hancur dan patah. Sebab beliau cuma satu, sebab beliau dipenjara. Karena beliau tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk. Sementara 3 periode presiden di masa itu terpapar paham Jahmiyah. Ia mengatakan Al-Quran makhluk dan menjadikannya sebagai undang-undang dasar bernegara. Imam Ahmad dipenjara 3 periode dan tidak keluar dari penjara kecuali seluruh tulang rusuknya telah hancur dan patah. Disebutkan berulang kali ulama kaum muslimin berkumpul di depan penjara Imam Ahmad. Mereka menunggu fatwa dari Imam Ahmad dengan satu pena dan selembar kertas di tangan mereka. Sebagian mereka ada yang mengatakan kaum muslimin menunggu fatwa Anda untuk melawan pemerintah. Ya. Kalau Anda melakukan fatwa, maka semua akan bergerak. Apa kata Imam Ahmad? Aku tidak ingin demi menyelamatkan satu nyawaku, aku korbankan darah kaum muslimin yang lainnya. Itu belum ada demokrasi. Karena prinsip ini bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dan ijma' para salaf. Tapi hari ini sebagian orang enggak. Kalau berdakwah di lingkungan yang banyak paham khawarij, ya, maka dia diam dari prinsip ini, bahkan seakan ya membenarkan sikap-sikap yang bertentangan dengan prinsip salaf dalam menyikapi penguasa. Begitu berada di sebuah lingkungan yang berpegang teguh dengan prinsip itu, maka dengan tegar dan tegas dia berani menyampaikannya. Jangan. Kalau itu kebenaran, sampaikan dan gigitlah dengan gigi geraham kita dimanapun kita berada. Meskipun terkadang karena kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi, dituduh Wahabi, dituduh Murjiah, dituduh pemecah belah ummah, dituduh antek-antek Yahudi. Hanya gara-gara menyampaikan hadis Nabi, la'anatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasara yang suka menjadikan kuburan-kuburan para nabi atau orang-orang soleh sebagai tempat-tempat ibadah. Justru yang menyampaikan hadis ini dikatakan antek-antek Yahudi hari ini. Padahal menurut hadis Nabi itu riwayat Imam Muslim. Justru itu ciri khas dan kebiasaan Yahudi dan Nasara. Sekarang siapa yang memerangi ini, yang menjelaskan itu adalah perbuatan Yahud dan Nasara, kita katakan itu khurafat, enggak boleh. Justru kita yang dituduh Yahudi dan Nasara. Nah, menyampaikan sunnah Nabi, beribadah harus ikut sunnah Nabi, enggak boleh dengan bid'ah. Kita dituduh pemecah belah umat, panitia syurga, yang jualan kaplingan syurga katanya. Subhanallah. Kayak Nabi SAW ketika memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah beliau, apa bahasa beliau jamaah? Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah oleh kalian sunnahku dengan gigi geraham kalian. Kenapa gigi geraham yang Nabi pilih, bukan gigi lain? Karena gigitan yang paling kuat adalah gigitan gigi geraham. Dan itu yang dipilih oleh Nabi. Karena berpegang teguh dengan sunnah beliau tidak mudah. Dan ingat jamaah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi itu bukan sekedar jenggot, tidak isbal, tidak musik, tidak zina, tidak khamar.
Yang lebih penting dari itu adalah berpegang teguh dengan sunnah beliau dalam bab akidah, dalam bab manhaj. Nah, dalam bab manhaj, bab akidah, ini jauh lebih penting. Prinsip dalam beragama. Nah, ini jauh lebih penting. Apalagi di akhir zaman, di mana Nabi SAW telah bersabda jauh hari sebelum wafatnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang dengan jalan yang banyak, kemudian disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Sayati 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dini kal qabidhi 'ala al-jamr." Akan datang suatu masa nanti di mana orang yang berpegang teguh dengan agamanya, dia akan merasakan itu seperti menggenggam bara api. Jangan karena nggak enakan kita berpindah dari tauhid ke syirik. Ya, sebagian orang udah tahu musik haram, walimah anaknya yang ngeluarin uangnya, nggak ada uang orang lain. Cuma karena nggak enakan matamu, akhirnya buat juga musik, undang juga ya penyanyi. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya. Yang lebih parah lagi, ikut ritual-ritual syirik dan bid'ah sementara tidak terancam nyawanya. Dia tidak terancam kehormatannya. Hanya karena tidak enakan. Pada Nabi mengatakan orang yang siap berpegang teguh dengan sunnah beliau, walaupun rasanya seperti menggenggam bara api, berita gembira dari beliau, lil'amilil wahidi minhum ajru khamsina rajula. Allah akan berikan dia pahala 50 para sahabat Nabi SAW. Kalau dia berani berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Walaupun rasanya kal qabidhi 'alal jamr. Seperti menggenggam bara api. Jangan sampai jamaah. Artis lebih kokoh daripada kita. Artis dilempar dengan botol minuman, tetap jadi artis dia. Nggak pensiun jadi artis dia. Masih tetap pede dia konser. Walaupun berulang kali dilempar dengan botol minuman. Dikatakan kurang bagus suaranya, kurang bagus penampilan, tetap pede dia. Ya, demikian juga sebagian pejabat publik. Nggak peduli dia, caci makian netizen dan sebagainya, kokoh dia. Dia prinsip, terlepas benar atau salah. Lah kenapa Anda kita yang sudah mengenal kebenaran, ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah, ini ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi, kemudian kita meninggalkannya hanya karena nggak enakan sama kawan. Padahal kawan jangankan menyelamatkan kita dari neraka Allah, seandainya kita lapar, belum tentu dia mau traktir kita makan pagi, sarapan pagi. Belum tentu dia mau ngantarkan satu karung beras untuk kita makan bersama keluarga kita. Lihat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kritikan beliau terima. Tetapi ketika beliau melihat kritikan tersebut tidak benar. Dan apa yang akan beliau lakukan, ini yang lebih benar, yang sesuai dengan sunnah Nabi. Walaupun Umar, orang yang sangat tegas, yang sangat keras yang memberikan masukan. Beliau tidak peduli. Aku akan tetap memerangi mereka. Mereka yang membedakan antara salat dan zakat. Nah, dan zakat adalah haknya Islam. Masuk dalam keumuman hadis Nabi tadi, ila bihaqi, kecuali dengan haknya, dan zakat adalah haknya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, kita kumandangkan adzan terlebih dahulu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi insyaallah antara adzan dan iqamah dengan materi atau pertanyaan jika ada pertanyaan.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا حي بالله. على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعد. Jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya bacakan beberapa faedah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah beliau. Kata beliau, "Wa fi hada dalilun ala fawaid minha." Hadis ini merupakan dalil untuk beberapa faedah sebagai berikut. Yang pertama, husnu sirati sahabati radhiyallahu anhum. Husnu sirati sahabati radhiyallahu anhum wa anna saghira yunaqishul kabir. Bagusnya prinsip beragama mereka para sahabat Nabi SAW, di mana terkadang junior berdiskusi, memberikan masukan dan kritikan kepada seniornya, dan seniornya tidak marah. Seperti tadi Abu Bakar diberikan masukan, kritikan, diajak diskusi oleh Umar, tapi Abu Bakar diam, nggak membantah. Namun nggak harus menerima. Ingat jamaah, kritikan dan masukan kita dengar, kita simak dengan baik, tetapi kita berubah atau tidak, jangan karena tekanan dari kritikan. Berubahlah karena kita mengetahui ada kebenaran yang selama ini kita tinggalkan. Jangan berubah karena kritikan. Kalau antum berubah karena tekanan dari kritikan dan masukan, antum akan berubah-ubah nanti. Setiap ada masukan, kritikan dari banyak orang, berubah lagi. Di kemudian hari rupanya kritikan justru sebaliknya, dari kebanyakan orang, antum berubah lagi. Berubahlah karena kebenaran. Di sini juga kita, seandainya kita memberikan kritikan, kita harus punya prinsip. Dan kita harus berlapang dada juga, andai kata kritikan kita nggak diterima. Sebagaimana kita menuntut orang lain harus menerima kritikan, tapi ada sebuah prinsip yang terkadang tidak disadari oleh orang yang suka mengkritik. Kan kebanyakan kritikus itu mengatakan, ya, kritikan itu harus diterima. Sebenarnya lebih tepat, kritikan itu harus didengar. Diterima tidaknya, dilihat benar tidaknya kritikan tersebut. Kalau kritikan tersebut sesuai dengan al-haq, maka kita terima. Karena al-haq yang ada di dalam kritikan tersebut, bukan karena kritikan dari orang tersebut. Karena kebenaran itu bukan dengan ketokohan. Apa kata Imam Auza'i? Al-haqqu la yu'rafu bir-rijal. Wa innamar rijalu yu'rafuna bil haqq. Kebenaran itu tidak dikenal dengan para tokoh yang membawanya. Artinya kalau itu kebenaran, jangankan seorang tokoh, anak kecil sekalipun, bahkan musuh sekalipun, keluar dari mulut orang kafir sekalipun, kalau itu kebenaran kita terima. Ini dalam hal menerima kebenaran. Bedakan dengan mempelajari ilmu dan duduk bersimpuh, mengkaji dan mencari kebenaran. Kalau menerima kebenaran, kita menerimanya dari siapapun, dari kawan dan dari lawan. Kemudian kata beliau, kebenaran tidak, setelah beliau mengatakan kebenaran itu bukan dengan para tokoh,
tidak dikenal dengan para tokoh. Justru para tokoh itulah kita nilai dengan kebenaran. Sebagian orang sebaliknya, kalau sudah seorang tokoh yang menyampaikannya, langsung diterima. Nggak perlu bertanya lagi, ada dalilnya ataukah tidak. Apakah demikian pemahaman terhadap dalil tersebut ataukah bukan. Nih. Sementara kalau kebenaran datang dari bukan yang ditokohkan, mereka tidak mempedulikannya, tidak menerimanya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kembali kepada faedah yang pertama tadi, betapa para sahabat Nabi itu bagus prinsip mereka dalam beragama, di mana junior mengkritik senior, memberikan masukan, dan senior mendengarnya. Ya. Terkadang menerimanya, terkadang tidak. Tergantung bunyi kritikan tersebut. Kalau memang kritikan tersebut sesuai dengan kebenaran, menyadarkannya yang selama ini keliru, maka dia akan menerimanya. Kalau dia menganggap apa yang dia pegang selama itu itulah kebenaran, maka mereka akan melaksanakannya dan tidak meragukannya. Ini penting jamaah, ya. Dan ini juga menerangkan kepada kita, kita harus membuka dada untuk menerima kritikan atau mendengar kritikan dan masukan. Namun ingat jamaah, sebuah prinsip yang terkadang dilupakan oleh para kritikus. Kebanyakan kritikus seperti yang Anda sebutkan tadi, selalu menyuarakan kritikan harus diterima, kritikan harus didengar. Benar, tetapi ingat, kritikan Anda juga berpotensi untuk dikritik. Ini yang tidak diterima oleh para pengkritik. Ingat, setiap kritikan juga berpotensi untuk dikritik. Ya kan? Sebagaimana kritikus mengatakan kepada pejabat publik atau kepada tokoh agama atau kepada orang yang dia kritik harus mendengar kritikan dia, maka dia juga harus siap andai kata kritikan dia dikritik kembali dan dia harus mendengarnya. Karena sebagian orang tidak, cuma mengatakan Anda pejabat publik harus mendengar kritikan, atau Anda tokoh agama harus dengar kritik. Benar, didengar. Tetapi ingat, setiap kritikan juga berpotensi untuk dikritik. Dan pengkritik juga harus terima kalau dia dikritik atas kritikannya. Umar mengkritik di sini. Umar memberikan masukan, tetapi kritikan beliau dikritik lagi oleh Abu Bakar dengan hadis Nabi SAW. Dan pemahaman beliau terhadap hadis, yang hadis tersebut dibawa oleh Umar dan beliau jadikan dalil di dalam mengkritik Abu Bakar. Justru dalil yang sama dibawa oleh Abu Bakar dan beliau luruskan. Tidak demikian pemahamannya, wahai Umar. Nah, maka kita harus siap, ya. Kalau memberikan kritikan, kritikan kita dikritiklah lagi. Karena nggak ada sifat ini, seringkali sebuah komunitas itu bubar. Buat yayasan pendidikan, yayasan dakwah. Tahun 2-3 tahun jalan dengan bagus. Begitu rapat ada masukan ini saling kritik. Ada yang baperan, ada yang nggak siap dikritik, ada yang juga siap mengkritik, tetapi nggak siap kritikannya tidak diterima. Begitu kritikannya tidak diterima, menuduh orang lain tidak menerima kebenaran. Ini kan terlalu lebay. Semenjak kapan Anda menjadi tolak ukur kebenaran? Tolak ukur kebenaran adalah Alkitab was Sunnah ala fahmi salafil ummah. Sebagian pengkritik terlalu mudah menuduh orang lain tidak menerima kebenaran tatkala kritikan dia tidak diterima. Ingat, setiap kritikan itu berpotensi dan berhak untuk dikritik kembali. Nah, wal haqqu ahaqqu an yuttaba'. Dan yang paling berhak untuk diikuti adalah kebenaran. Kalau dalam urusan dunia, ya udahlah saling berlapang dada saja. Nggak usah terlalu saklek. Makanya ketika Ali bin Abi Thalib, ketika Nabi SAW mengutus Ali bin Abi Thalib dan Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu berdakwah ke negeri Yaman, apa pesan Nabi kepada beliau berdua? 3 sifat yang harus mereka miliki. Dan 3 sifat ini kalau tidak dimiliki oleh kita, semua komunitas yang kita bangun akan bubar. Apakah yayasan dakwah, yayasan pembangunan masjid, yayasan pesantren, yayasan sosial, bakal bubar kalau 3 sifat ini nggak ada. Walaupun udah ngaji sunnah, pasti akan ribut. Bahkan yang tadinya bersahabat karena tauhid dan sunnah, kemudian berpecah karena masalah pengelolaan yayasan. Itu fakta di lapangan. Apa sebabnya? 3 sifat berikut ini yang tidak kita miliki terkadang. Ali dan Abu Musa al-Ash'ari dipesan oleh Nabi, "I'talifa wa la takhtalifa wa anta tawwa'a."
Jaga persaudaraan kalian berdua. Satu. Kedua, wala takhtalifa. Jangan suka berselisih kalian. Dan yang namanya manusia pasti terjadi perselisihan, ya kan? Maka Nabi sebutkan kunci yang ketiganya. Wa antatawwa'a. Saling mengalahlah kalian berdua. Kalau dalam urusan bukan prinsip. Masa hanya gara-gara bukan kita yang berdiri di depan orang, akhirnya kita nggak mau lagi berperan di dalam agama Allah. Kenapa harus kalau kita bukan di depan kita nggak mau berperan? Kalau nama kita tidak disebut, udah ngalah aja. Walaupun mungkin kita tahu ini aneh yang buat ini jasa anak kok yang tampil fulan. Udah nggak masalah. Allah Maha tahu walaupun kita nggak diketahui oleh manusia. Berapa jumlah para sahabat? Ribuan. Berapa orang yang kita kenal nama mereka jemaah? Hah? Para nabi belasan ribu jumlah mereka. Hanya 25 yang Allah sebutkan nama mereka dalam Al-Quran. Para rasul belasan ribu. Atau para nabi ratusan ribu. Rasul belasan ribu. Tetapi hanya 25 orang yang kita kenal di dalam Al-Quran. Nah. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat. Rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Faedah yang lainnya. Kata Syekh adalah anna maqsudahum al-haq. Para sahabat andai kata mereka berdiskusi. Mereka tukar pendapat. Kalau bahasa orang sekarang mungkin debat. Walaupun kurang tepat ya. Maka tujuan mereka adalah kebenaran. Fayarji'u al-munaqsh ilal haq. Oleh karena terkadang si pengkritik dia justru meninggalkan kritikannya dan mengikuti pendapat orang yang dia kritik sendiri. Kenapa? Karena dia ketika mengkritik tujuannya mencari kebenaran. Setelah menyampaikan kritikannya, dia tersadarkan rupanya yang benar bukan dia. Justru yang dia kritik yang benar. Maka dia pun kembali kepada kebenaran seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di sini. Lianna Umar radhiyallahu anhu lamma ra'a anna Allah qad syaraha sadra Abi Bakr radhiyallahu anhu lil qitali alima annahu al-haq. Karena Umar radhiyallahu anhu setelah melihat betapa Allah melapangkan dada, mengokohkan Abu Bakar di atas prinsipnya untuk tetap memerangi mereka, beliau pun menyadari inilah yang benar. Akhirnya beliau yang mengkritik justru meninggalkan kritikannya dan mengikuti prinsip orang yang sedang beliau kritik, yaitu Abu Bakar. Kenapa mereka bisa seperti ini? Karena yang mereka junjung tinggi adalah kebenaran, bukan ego pribadi. Bukan ego partai. Bukan ego ormas. Yang mereka junjung tinggi adalah al-haq. Kebenaran. Bukan ego pribadi. Bukan fanatik suku. Bukan fanatik partai. Yang mereka junjung tinggi adalah kebenaran. Sehingga mudah bagi mereka meninggalkan pendapat mereka sendiri. Walaupun tadi udah kencang ngasih pendapat Umar kan kencang tadi. Gimana itu mau merangi mereka? Rasulullah bersabda setelah diingatkan oleh Abu Bakar pemahaman yang benar, beliau pun menerimanya. Demikian para sahabat Nabi. Karena yang mereka cari, yang mereka maksud, yang mereka junjung tinggi adalah kebenaran. Kita terkadang bukan kebenaran yang kita cari. Agar terlihat tampil. Agar terlihat kita yang paling bijak di dalam yayasan. Sehingga kalau ada rapat yayasan pendapat kita nggak diterima. Seakan-akan mereka telah menolak Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal bukan kebenaran yang ditolak. Pandangan pribadi kita yang ditolak. Harus bedakan. Makanya Ali bin Abi Thalib dan Abu Musa tadi dipesan oleh Nabi. Jaga persaudaraan kalian berdua sebagai dai. Jangan suka berbeda pendapat. Kemudian Nabi kunci itu. Karena pendapat pasti terjadi perbedaan. Ya kan? Tetapi Nabi kunci. Wa anta tawa. Udahlah saling mengalah. Saling mengalah. Nah. Saling mengalah di antara kita. Wallahu ta'ala alam misal. Ada beberapa faedah lain insyaAllah kita bacakan di pertemuan berikutnya. Di sini ada pertanyaan. Masya Allah dari Ananda kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, aku umur 9 tahun. Masya Allah ya, pertanyaannya bagus. Tulisannya lebih rapi dari sebagian kita yang sudah punya anak dan cucu. Aku mau tanya Ustaz. Pada saat aku setoran hafalan ke Ustazah, aku ketika ada ayat yang salah aku baca, Ustazah aku mencoret Al-Quran aku.
dengan melingkari Al-Quran. Aku dengan menggunakan pena yang mau aku tanyakan, Ustaz, apakah boleh ayat-ayat Al-Quran dilingkari dengan pena? Subhanallah. Masya Allah, ini menunjukkan anak yang cerdas. Allah telah memberikan kebijaksanaan kepadanya. Umur 9 tahun. Sudah menganggap ini perbuatan yang tidak benar. Dan ada fatwa dari Lajnah Daimah. Demikian juga Masyayikh di Yaman sangat keras mengingkari guru-guru tahfidz yang suka memberikan garis di bawah, di atas atau melingkari ayat ketika ada murid-murid salah nyetor Al-Quran. Dan itu bagian dari penghinaan terhadap Al-Quran dan bertentangan dengan prinsip mengagungkan Al-Quran. Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah dan Al-Quran, akbar sya'airillah, syiar yang paling besar, maka itu bagian dari ketakwaan hati. Maka guru harus punya buku catatan. Ya, dia minta muridnya yang setoran punya buku catatan hafalan. Begitu muridnya salah, langsung dia tulis. Set, ya, ayat kedua. Salah tadi di sini. Ya. Salah ketika setoran di ayat berikutnya, langsung dia tulis nanti surat ini, ayat ini. Harus dilancari lah ya. Surat ini, ayat ini. Jangan Al-Quran yang dicoret. Nggak boleh. Makanya para ulama mengingkari cetakan Al-Quran yang penuh warna-warni itu. Ya, yang penuh warna-warni. Ya. Apalagi dicoret untuk membenarkan. Sehingga Al-Quran itu jadi kotor. Ini nggak benar. Waktu itu Syekh Abdul Rahman Al-Adi ini menyinggung bahasan ini. Satu pertemuan khusus ba'da maghrib. Ketika kita belajar kitab Sahih Muslim. Ini nggak boleh ya, ya, guru tahfidz tidak boleh melakukan. Yang kedua, kita memohon kepada Allah agar menjadikan ananda kita ini dan anak keturunan kita dari penghafal Al-Quran. Ya. Mudah-mudahan beliau menjadi ahlullah wa khasatuh, golongan Allah dan ya golongan Allah yang paling istimewa karena telah berpegang teguh dengan Al-Quran. Dan mudah-mudahan ya, beliau dan kita semua serta anak keturunan kita termasuk dari orang-orang yang dikatakan oleh Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dengan Al-Quran akan bersama malaikat-malaikat Allah yang mulia lagi baik. Nah, berikut ini ada pertanyaan, bagaimana sikap kita ketika tinggal di lingkungan yang masih membudayakan hal-hal bidah, jika diundang tidak datang dan cenderung sulit bersatu dengan mereka, bahkan seolah-olah dimusuhi. Yang pertama, barakallahu fiik, Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Perintah Allah saja kita melakukannya semampu kita, apalagi perintah manusia. Nah, yang kedua, Nabi mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau kita harus bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga, Allah sebutkan wahabli minan nas setelah wahablim bihabli minallah. Hablum minallah lebih penting daripada hablum minan nas. Yang keempat, masih banyak insyaallah momentum-momentum lainnya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hubungan baik kita dengan masyarakat kita. Sering-sering berikan hadiah setiap Ramadan, sering-sering ya bagi-bagikan iftar di komplek antum. Banyak. Mana punya kawan dia sering kali pesan makanan, nanti dia bagi-bagi di komplek. Banyak cara lain. Ya, sehingga mereka tahu ketika kita tidak hadir di sebuah ritual syirik atau bidah bukan karena kita kaku, tetapi karena sebuah prinsip. Tetapi begitu ada yang meninggal, kita yang pertama kali ikut bantu sholat jenazah, ikut turun ke kuburan, ikut menggali kuburan. Kita mau kotor-kotoran untuk menggali kuburan, mengantar jenazah. Itu nggak melanggar agama. Ya kan? Begitu ada yang sakit, kita peka langsung menjenguknya, bawa makanan, bawa oleh-oleh, kasih hadiah. Kita pulang umroh, ya sekian tetangga terdekat kita berikan hadiah. Jangan antum kalau udah ngaji pulang umroh, teman yang di grup WA yang antum kirimin hadiah, tetangga kiri kanan nggak antum berikan hadiah. Hah? Pulang umroh hadiahnya buat kawan yang di Bogor, ya, yang di Bekasi, dia tinggal di sini di Cilangkap. Tetangga sebelah kanan kiri nggak pernah dapat hadiah dari dia. Teman satu grup gowes dapat hadiah, sering dapat ya hadiah dari dia. Ini keliru jemaah. Lihat Nabi kita SAW mengatakan, Jibril terlalu sering memberikan pesan kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetanggaku, sampai-sampai aku mengira bahwa tetangga itu akan menjadi ahli waris. Nah, banyak cara lain. Nabi bersabda kepada Abu Dhar, "Idza tabakhta marang fa'kthir ma'aha." Kalau kamu memasak
sesuatu yang berkuah, perbanyakkan kuahnya, kemudian berikan kepada tetangga-tetanggamu. Banyak kesempatan lainnya. Idul Adha, bagikan daging. Bagikan daging kurban kepada tetangga terdekat. Ramadan, kalau bisa setiap hari antarkan iftar kepada tetangga-tetangga terdekat. Begitu kita tahu ada tetangga yang sakit, langsung kita jenguk, langsung bawa hadiah. Antum pulang umroh, pulang haji, berikan hadiah kepada tetangga. Nah, anak-anak tetangga lewat di depan rumah disapa. Kemudian kalau ada tetangga mungkin terkadang memakai parkir di depan rumah kita dan memang kita sedang tidak memakainya, biarin. Sehingga orang lain tahu ketika kita enggak ikut dalam ritual-ritual syirik, ritual-ritual bidah atau ritual-ritual menanggal agama Allah, mereka akan memaklumi. Memang itu prinsip dia, kita harus memaklumi, itu ideologi beliau. Buktinya dalam bab lain beliau orangnya humoris. Dalam hal yang lain beliau orangnya ya dermawan, dekat. Ya, komplek main tenis meja. Sesekali enggak ada masalah, nanti ikut main tenis meja. Tenis lapangan, mereka main bola, atau komplek ada acara jalan-jalan santai, atau acara lain yang antum lihat nggak ada melanggar agama, nggak melanggar prinsip agama, dan antum lakukan walaupun kurang nyaman, tapi antum paksakan demi menjaga hati tetangga, dan mudah-mudahan sebab itu justru orang jadi jatuh cinta kepada sunnah. Enak juga nih ya, walaupun Wahabi tapi orangnya ya Wahabi kayak gini boleh dah. Gitu ya. Allah musta'an. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, ada yang langsung? Baik, kalau sudah tidak ada maka kita cukupkan sampai di sini. Kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala agar kita tidak keluar dari masjidnya di malam hari ini kecuali Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan tidak ada dari kita yang sedang menderita sakit atau keluarganya kecuali Allah berikan kesembuhan yang segera dan sempurna. Semoga tidak ada dari kita yang terlilit hutang kecuali Allah lunaskan hutangnya segera. Tidak ada dari kita yang sedang berada di dalam kesempitan kecuali Allah lapangkan keadaannya. Dan tidak ada yang sedang berada di dalam kesulitan kecuali Allah mudahkan segala urusannya. Dan tidak ada dari jamaah laki-laki yang masih berstatus jomblo atau bujang lapuk kecuali Allah anugerahkan untuknya istri yang salihah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana tidak ada dari akhwat kita yang masih berstatus single atau single parent kecuali Allah anugerahkan untuknya seorang suami yang saleh dan ideal serta menuntunnya ke surga Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.